Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin kita pernah berpikir Pak, atau punya sikap keinginan untuk minta maaf kepada sahabat kita yang lain yang dulu pernah kita sakiti Pak, atau kita pernah menzalimi dia Pak. Tapi kemudian kita tunda. Rencananya mungkin minggu depan saya mau ke rumahnya beliau, kita tunda, gak jadi. Minggu depan lagi ya datanglah, gak jadi lagi. Gak lama ada berita dia telah meninggal dunia. Ada penyesalan yang hebat Pak. Ketika kita sudah berniat untuk minta maaf kepada sahabat kita tunda-tunda tuh, ya. Ada berita dia meninggal. Menunda berbuat baik itu dalam bahasa agama namanya taswif. Menunda berbuat baik dalam bahasa agama namanya taswif. Dalam salah satu khutbah Idul Fitri, Rasul pernah berkata tentang keadaan penduduk neraka. Dan kata beliau, yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Memang wanita ini populasinya besar Pak. Nanti menjelang kiamat itu populasinya 1:50. Salah satu tanda-tanda kiamat, wanitanya 50, prianya 1. Sekarang baru 1:4. Mungkin masih jauh betul ya. Sejauh. Ketika ditanya Rasulullah, kenapa kok penduduk neraka itu banyak di kalangan wanita? Lalu Rasul jawab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nanti Bapak bisa jumpai dalam Sahih Ibnu Hibban. Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna tuksirna la'na wa tusawwifna bil khair wa takfurna al-ashir. Maka makalah di Sahih. Lalu Rasul jawab, karena di antara penduduk neraka itu banyak yang menghujat suaminya. Ya. Apa? Al-la'nat itu menghujat, mungkin dalam bahasa kasarnya melaknat ya. Marah pada suami itu. Ya. Yang kedua, wa tusawwifna bil khair, menunda-nunda kebaikan. Nah ini ya. Dan yang ketiga, fatakfurnal ashir, meremehkan pemberian suami itu ya. Sekalipun hadis ini waktu itu ditanyakan oleh wanita dan ditujukan kepada kaum wanita, tapi hadis ini juga dialamatkan kepada kita yang laki-laki. Apa diantaranya? Taswif, tusawwifna fil khair, menunda-nunda berbuat baik. Jadi ini yang kata Imam Hasan Basri, iyyaka wa taswif fa inna laka liyaumika walasta bighadib. Kata Imam Hasan Basri, hati-hati kalian dengan taswif, dengan menunda-nunda berbuat baik itu, karena sungguhnya kesempatan yang Allah berikan kepadamu itu adalah hari ini ya, untuk melaksanakan perbuatan baik itu. Dan besok belum tentu bisa kamu lakukan. Kita kadang-kadang Pak, nanti besok lusa saya bayar utang nih ya. Saya punya utang sama si fulan, sama warung A B C D tuh ya, sama toko A B tuh. Bayar utang.
Nanti aja dah, minggu depan dah. Pas habis gajian nanti tanggal 1. Tunda lagi, minggu depan dah, ini karena kepake dulu. Akhirnya apa? Keburu Pertamax naik, tekor, gak kebayar utang, ya, lupa. Bahkan kemudian celakanya lagi meninggal yang punya utang tuh, ya. Sulit, Pak. Kita punya niatnya, ada keinginan untuk minta bersedekah, ya. Nanti saya bulan depan habis gajian semua sedekah ke masjid, ke yatim, ke basis tuh, dia tunda. Nanti bulan depan lagi lah sedekahnya, kan sunnah ini, ya. Bulan depan itu niat itu hilang, Pak. Atau bahkan mungkin uangnya terpakai sehingga habis gak jadi sedekah. Rencana nanti malam saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala karena kemarin saya bermaksiat. Sekali sholat malam tobat. Malam ketiduran gak jadi. Besok lagi, besok lupa lagi, ditunda lagi tuh. Gak jadi bertobatnya tuh. Dia tunda bertobat itu, Pak. Bulan lalu saya berat akan ikut saham berkurban. Nah, 3.650.000 tuh saham kurban. Pokoknya saya niat, udah saya sisihkan. Nggak jadi, Pak. Kepake anak kita buat masuk sekolah tuh, masuk universitas tuh, nggak jadi. Dia tunda ikut kurban tuh, ya. Nggak jadi ikut kurban, dia tunda lagi tuh. Ini yang namanya penyakit taswif, yang kalau dia niatkan dia tunda-tunda terus tuh, kata Nabi, ini yang menyebabkan penuhnya neraka oleh ahli-ahli yang suka menunda-nunda berbuat baik. Jadi dia, saya niat nanti Lebaran ini mau pulang kampung silaturahim, ziarah ke makam kakek orang tua semua. Tunda, gak jadi. Tahun depan gak jadi lagi. Keburu meninggal kitanya, Pak. Tuh, dia tunda. Ini yang kata para ulama, orang yang menunda-nunda kebaikan itu sebenarnya adalah gangguan setan. Dipengaruhi oleh setan, sehingga dia tidak ada keinginan untuk berbuat baik lagi, hilang. Ya. Padahal Allah suruh kita supaya segerakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Salah satu ciri orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ini adalah cara untuk meraih kemuliaan, cara untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, cara untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat adalah dengan takwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa apa? Wasari'u, bersegeralah dalam setiap kebaikan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 61 Allah sebutkan, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu orang yang senantiasa menyegerakan setiap perbuatan baik, dan dia berhak untuk mendapatkan surga sesegera mungkin. Ayat ini cerita tentang penduduk surga. Ketika ditanya, siapa saja penduduk surga itu ya Rabb? Allah jawab, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka yang bersegera untuk beramal saleh, berbuat baik, beribadah. Jadi kalau kita ada kesempatan, Pak, ada peluang untuk berbuat baik, jangan tunda lagi, ya. Jika ada fasilitas memungkinkan, ada kesempatan, jangan tunda lagi. Kalau bahasa Belanda itu ya,
the opportunity never come twice. Kesempatan yang baik itu tidak akan pernah datang dua kali. Ya, kesempatan yang baik tidak akan pernah datang dua kali. Lewat, selesai. Allah banyak dalam Quran supaya kita bersegera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, tadi itu surat Ali Imran ayat 133. Nanti baca surat Al-Fatir ayat 32 ya. Wasabiquna bil khairat biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Dan mereka-mereka yang bersegera untuk melaksanakan amal akhirat, maknanya beribadah, berbuat baik, beramal soleh, biiznillah, dengan izin Allah. Kita berbuat baik coba semata-mata karena izin Allah. Zalika wal fadlul kabir, itulah orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang paling besar. Fadlul ini keutamaan. Begitu kita dapat hidayah, hidayah ini mahal, tidak semua orang diberikan. Kita punya kesempatan untuk sholat malam tuh Pak ya. Itu hidayah. Kita udah bangun, Allah beri kesempatan kita bangun malam ya. Tadi sore niat mau sholat malam, mau sholat syukur wudhu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, sholat taubah tuh, sholat witir, dan niat tuh. Bangun jam 3 tuh pas waktu sepertiga malam terakhir itu waktu yang istimewa tuh. Gak jadi Pak dia tuh, besok lagi lah ya. Hujan ya. Dulu sih kalau di kampung berwudu jauh Pak. Di kampung saya tuh kalau berwudu tuh mesti ke belakang, ke Susukan. Kalau hujan tuh praktis gak bisa Pak. Di sungai itu ya, sungai Ciujung, jauh. Atau mesti nimba dulu. Sekarang kita gampang. Kita tinggal di komplek, tinggal buka keran ya. Mau air hangat, air dingin ada. Begitu ada kesempatan kita bangun malam tuh segera lakukan. Sayang Pak, Allah berikan hidayah kepada kita untuk bangun malam itu, kita tunda, nggak jadi. Siapa yang bisa menjamin umur kita sampai besok? Kisah-kisah cerita tentang taswif banyak, cerita-cerita tentang menunda amal baik itu banyak dan berujung pada kematian karena kita tunda. Bahkan bukan hanya bersegera, Allah nih Pak, nanti baca surat Al-Mutaffifin. Allah suruh bukan hanya bersegera, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, tapi juga kita disuruh bersaing dalam perbuatan baik, dalam beribadah, dalam beramal soleh. Kita disuruh bersaing. Dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka orang-orang yang bersaing di dalam perbuatan baik. Gak apa-apa kita bersaing dalam perbuatan baik. Itu Allah suruh, falyatanafasil mutanafisun, maka berlomba-lombalah, bersainglah kalian di dalam perbuatan baik. Kembali, jadi kalau kita sudah ada azam, kita sudah bikin resolusi tahun ini 2025-26 ini mau berkurban, contohnya ada kesempatan, ada pensiun dapat, ada bantuan dari anak, dari saudara itu ya, laksanakan, buru-buru daftar. Kalau memang ada fasilitas, ada kesempatan. Kalau tidak ada, jangan cerita. Sekalipun memang kita dibolehkan utang, boleh ngutang boleh. Dulu Sufyan Ats-Tsauri pernah diceritakan oleh Ibnu Khatim, kata dia, saya mau berkurban tapi nggak punya uang beli dombanya tuh. Kata Ibnu Khatim, yaudah saya mau ngutang aja dah. Saking senengnya dia dengan kurban itu Pak. Tapi juga itu bukan anjuran berutang Pak. Jangan salah, ini bukan hadis hadis dari Rasulullah SAW. Ini cuma pengalaman ulama. Sufyan Ats-Tsauri yang muhaddis, dia boleh mengutang. Maksudnya begitu semangatnya dia ingin berkurban tuh.
Kalau ada kesempatan, boleh titipkan dari sekarang daftar ya untuk kurban tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua dan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan cita-cita, keinginan, hasrat, resolusi kebaikan di tahun 2026 ini. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.